Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you Mas Riz buat kesempatannya. Di sini buat teman-teman, saya mau kenalin sedikit nih. Apa ya? Bahasanya sih sebenarnya arsitektur. Cuman dari sisi technical codingan gitu. Kalau teman-teman ngelihat codingan cuman ngoding langsung jadi, sebenarnya yang baiknya tuh nggak kayak gitu. Kita semua harusnya ada arsitektur atau harus ada pondasinya gitu. Nah, salah satu software arsitektur yang akan saya presentasikan di sini adalah clean code arsitekturnya gitu. Sebentar. Nah, sebelum masuk ke clean code arsitektur, kita coba flashback nih ke sekolahmu sendiri untuk tech teamnya di tahun 2020 sebelumnya. Di tahun 2020 itu kita banyak banget ngejar MVP dari sisi produk sekolahmu, banyak banget yang kita approach, terus perkembangan fiturnya juga banyak banget. Tentunya nggak cuma 2020, tapi sampai sekarang pun dan di tahun 2021 ini masih banyak yang nunggu kita untuk develop gitu, untuk di develop gitu. Nah, tapi di tahun 2021 ini tech team dapat kesempatan untuk improvement nih dari sisi stack dan performance, salah satunya ya. Tapi selain ini masih banyak tentunya. Salah satu yang akan tech team lakukan di 2021 ini adalah stack improvement dan performance-nya. Nah, kalau ngomongin stack improvement dan performance, salah satu caranya adalah dengan implementasi software arsitektur nih, gitu. Nah, tujuannya apa sih gitu? Nah, di sini yang pasti ya, kalau ngomongin tujuan, ini ngebuat struktur yang baik dan sistem yang baik di aplikasi kita. Kalau ngomongin aplikasi nggak cuma Android ya, ada web, ada backend-nya sendiri dan segala macam yang support dari sisi engine dari sisi software itu bisa kita bilang aplikasi lah gitu. Oke. Nah, terus kenapa sih kita harus implementasi mengenai sistem arsitektur? Pertanyaannya gini, biasanya developer sekarang itu nggak developer sekarang doang. Biasanya developer itu punya banyak banget cara atau stylenya sendiri dalam development. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang mereka implementasi sudah mencakup ini semua? Gitu, ya kan? Kalau emang sudah ya it's okay selama sistem berjalan gitu. Tapi kalau belum, salah satu solusinya adalah clean code arsitektur nih, salah satu pattern dari software arsitektur. Oke, kalau kita ngebahas clean code arsitektur, mungkin ada teman-teman dari non-teknis yang kurang paham apa sih ngomongin arsitektur. Di sini saya kasih bayangan ya. Teman-teman bisa lihat di sini banyak banget rak-rak buku. Ini bisa dibilang ini perpustakaan ya. Yang pasti di gambar ini kita bisa ngeliat nih, di perpustakaan ini udah dikelompokkan sesuai kategori bukunya. Mungkin sesuai kayak jenjang pendidikan, ada yang ya macam-macam lah isinya. Di sini kita bisa ngelihat gitu. Nah, di sini udah rapi banget. Kita sebagai user untuk mencari itu semua akan lebih mudah gitu. Kurang lebih arsitektur itu mendefinisikannya ya kayak gini gitu secara analoginya. Nah, lalu saya coba bahas secara teknikalnya. Nah, clean code arsitektur ini kurang lebih ini bukan sebuah kewajiban ya untuk menerapkan clean code arsitektur, tapi ini lebih ke konsep pada implementasinya di setiap aplikasi atau platform itu akan berbeda-beda. Nah, clean code arsitektur ini ada beberapa layer. Ini kita sebutannya layer. Ada entitas, ada use case-nya, ada controllernya, dan ada bagian UI-nya. Di beberapa use case ini ada yang namanya juga dependency rule. Dependency rule itu aturan penggunaannya untuk si clean arsitektur ini kayak gimana sih gitu.
Jadi di sini kita bisa ngelihat nih anak panah ke dalam ini. Nah, di sini itu dependency rule-nya itu hanya satu arah. Bagaimana caranya dari sisi device atau web atau DB-nya sendiri atau external interface di bagian layer luar ini komunikasinya hanya satu arah untuk mendapatkan data. Itu sampel case-nya. Gitu. Nah, apa sih namanya? Aturannya itu kayak gimana sih gitu? Di sini ada, di sebelah kiri sini udah ada. Yang pertama, independent of frameworks. Nah, ini tuh lebih kayak sistem itu tidak bergantung pada implementasi framework yang digunakan dan menempatkan framework hanya sebagai tools. Nah, di sini bahasanya jadi sistem yang ada di dalam sini itu tidak saling terkait dengan bagian lainnya gitu. Artinya apapun framework yang digunakan itu possible. Tidak menentukan satu atau dua, tergantung kebutuhan dari aplikasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada testable. Kode untuk kebutuhan proses bisnis dapat dites tanpa perlu UI, database, atau elemen lainnya. Ya, artinya lebih ke modular gitu. Dia bisa berdiri sendiri tanpa harus kalau misalkan gue mau ngetes ini dari sisi UI, perlu presenter nggak sih gitu? Atau perlu layer sebelumnya nggak sih? Atau perlu kontrol nggak sih? Itu nggak perlu. Kita bisa ngetes ini per satu kelasnya atau satu modulnya aja. Lalu yang ketiga ada independent of UI. Nah, independent of UI ini cukup menarik karena ini menyentuh dari sisi produk ya. Artinya UI ini independen, tidak bergantung dengan layer-layer lainnya, termasuk core-nya gitu. Jadi yang di UI itu ya benar-benar untuk kebutuhan UI tok gitu. Jadi nggak ada, ketika mau melakukan perubahan UI itu tidak akan menyentuh ke bagian dalam, artinya ya udah kalau emang UI ya UI aja. Ini bagiannya UI loh gitu. Jangan sampai ada function-function yang nyentuh di bagian UI gitu, untuk terutama untuk koneksi ke API atau banyak macamnya sih ya, untuk case-nya dari setiap platform itu. Nah, selanjutnya ada independent of database. Konsepnya sama kayak UI. Yang independen ini mereka semua tidak bergantung antar layernya. Kalau saya ngomong layer ini layer yang warna kuning, yang warna pink, hijau sama biru ini layer. Nah, di sini akan saya kasih sampling atau yang saya bahas ini lebih ke arah mobile development-nya. Gitu. Di sini kalian bisa baca nanti. Nah, di sini untuk mobile development-nya sendiri, implementasinya kurang lebih yang pernah saya implementasi itu seperti ini. Untuk penggunaan layernya. Nggak jauh beda. Cuman secara main-nya itu ada app atau app, ada data sama domain. Gitu. Nah, setiap layer ini punya fungsinya masing-masing. Gitu. Nah, yang teman-teman lihat dari sisi aplikasi atau Android-nya, itu ada di bagian app-nya. Yang halaman home, yang halaman register, yang halaman login, dan lain-lainnya. Itu hanya bagian app-nya aja. Gitu. Nah, untuk untuk bisa mengimplementasikan layer ini, itu seenggaknya kita harus paham 3 poin. Ada use case, repository, sama mapper. Gitu. Nah, buat teman-teman, jadi di sini untuk layer implementasinya sendiri tidak mengharuskan sama seperti yang saya presentasikan. Nah, ini akan kembali lagi ke kebutuhan kebutuhan aplikasi yang akan di development. Apakah dengan cara seperti ini akan cocok atau tidak? Itu tidak mewajibkan harus seperti ini. Nah, di sini ada sampel-sampel ya. Di sini ada 3 case tadi. Ada use case, repository, sama mapper. Nah, uniknya, bukan unik. Di sini saya ngelihat baiknya sih di bagian use case ini. Di bagian use case ini biasanya kita ini akan memisahkan atau kita mengkategorikan kebutuhan-kebutuhan apa aja di dalam satu halaman. Misalkan di halaman home. Di halaman home ini use case-nya itu
lebih ke arah ini ya, kalau ngomongin use case itu lebih ke arah interaksi dengan belakangnya gitu. Interaksi dengan back-end-nya, misalkan di halaman home saya butuh data banner, saya butuh data program unggulan, saya butuh data event, saya butuh data program rekomendasi. Nah, itu termasuk use case yang kedepannya itu sangat mudah untuk mengimplementasikan testingnya gitu. Nah, ntar dari sisi apps kita udah punya use case-nya, kita udah ngedefine use case-nya. Oh, ketika kita mau develop untuk testingnya, oh kita bisa nge-refer ke use case itu tanpa harus melihat codingan yang banyak nih, ada 1000 line, ada 2000 line kadang-kadang kalau misalkan kita ngelihat codingan itu. Nah, ini solusinya salah satunya. Kita mengkategorikan use case ini untuk kebutuhan interaksi. Ada interaksi ke DB atau ke backend atau ke API, ada interaksi antar UI juga. Nah, untuk repository sendiri ini lebih ke konsumsi datanya nih. Kita bagian untuk data yang dihasilkan dari setiap komunikasi ke backend itu ditampilkannya itu seperti apa sih gitu. Kayak misalkan logiknya itu apakah yang kita pakai ini sudah sangat pas nih sama skema atau desainnya dari belakang gitu. Nah, kalau belum pas, di sini akan kita di bagian repository ini akan kita adjust nih kebutuhannya seperti apa, lebih ke arah JSON-nya sih gitu. Nah, di mappers inilah di yang ketiga ini, di bagian mappers ini adalah representatif dari bagian repository. Misalkan kita request ke belakang itu kita bisa dapetin 100 data gitu. Sedangkan kita di aplikasi hanya membutuhkan 5 data gitu. Effortnya apa sih? Efeknya apa sih kalau misalnya kita nangkep 100 data itu? Yang pertama, itu akan jadi sampah di halaman atau di layer app-nya ini. Di layer app-nya. Nah, di bagian mappers inilah kita akan nge-parsing mana aja kebutuhan yang dibutuhkan di dalam satu halaman gitu. Jadi kalau emang kita cuma butuh 5 data, sedangkan backend ngasihnya atau API atau dari belakang itu ngasihnya ada 100, ya udah kita cuma ambil 5 aja nih untuk kita parsing di depan gitu, untuk kita konsumsi di depan datanya. Jadi ya udah lebih objektif aja gitu, nggak banyak data sampah di halaman tersebut. At least secara memori manajemennya juga akan lebih baik, performance aplikasi juga akan lebih baik juga gitu. Nah, untuk data flow-nya Android itu kurang lebih seperti ini. Untuk clean arsitektur yang pernah saya implementasi. Ada UI, ada view model, ada use case, entity, ada repository, ada data source. Nah, ntar di sini saya juga akan lebih ke nge-present samplingnya dari sisi project. Saya akan tampilkan 2 project yang menggunakan desain pattern berbeda, tapi mereka memiliki tujuan yang sama, gitu. Secara clean code arsitekturnya. Oke. Nah, sini saya punya 2 project. Oke, kalau misalkan kita ngomongin layer, Nah, kalau kita ngomongin layer di sini, ada layer app. Nah, di layer app ini, kalau di Android ini kita punya desain pattern sendiri. Itu namanya ada MVP dan MVVM biasanya yang kita pakai. Nah, di sini yang akan saya demonstrasikan ini adalah di project ini saya mengimplementasikan logic UI-nya itu menggunakan pattern MVP yang di sini menggunakan MVVM. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau secara structure, yang tadi kita bahas ada app, ada data, ada domain. Di sini, ini mohon maaf untuk yang ini saya ngambil sampel project dari GitHub. Ini waktu untuk desain MVP-nya ini sama kurang lebih, ada data, ada domain,
Sama satu lagi tadi ada karena dia ada di root project yang sama, dia lebih mengelompokkannya di dalam package main-nya atau di dalam package app-nya. Di sini dia udah ngepisahin datanya, ada presentation-nya, presentation lebih ke UI-nya, terus ada domainnya. Nah, bagusnya di sini, saya mau ngasih tahu di sini ada satu use case yang tadi yang saya bahas. Jadi di dalam use case ini dia itu udah misahin nih, ada apa aja sih logic di halaman homepage gitu. Nah, di sini ada Teams sama Leaks. Dia ini ada dua use case. Dia mau ngambil timnya, all the team dari API-nya, sama ngambil info mengenai liganya. Ini tentang aplikasi bola ya, klub-klub bola. Nah, selain ini adalah use case antara aplikasi ke ke backend atau API. Lalu selain itu, di sini dia juga punya kontrak yang memisahkan logic UI-nya. Artinya di sini, selain kita bisa tahu nih ada apa aja use case di dalam satu aplikasi, kita juga bisa memudahkan banget nih untuk dari sisi dokumentasi dan testingnya, karena kita bisa lebih nge-refer ke sini aja, gitu, ke bagian sini dan sini. Kan kalau misalkan kita ngoding itu kan akan banyak banget tuh. Ini yang kalian lihat di sini kan sedikit banget ya, tapi kalau misalkan sudah diimplementasi, biasanya di satu page layer itu ini baru 100. Biasanya kalau di front end atau di back end itu bisa sampai ribuan itu lainnya. Nah, gimana kita nge-manage satu halaman tersebut biar tidak bahasanya ya, biar mudah untuk dibaca gitu, untuk teman-teman itu tahu di halaman tersebut atau di tampilan tersebut ada apa aja sih aktivitasnya gitu. Jadi ini memudahkan banget nih, pertama tadi buat dokumentasi, buat testing, lalu untuk developer atau tim member yang baru, untuk learning curve-nya juga nggak bakal lama jadinya. Jadi akan cepat ikut lari sama-sama dengan kita gitu. Nah, mungkin sama ya untuk di sini juga, dia ini udah memisahkan di mana use case-nya, di mana logic datanya, terus di mana mapper-nya juga, yang artinya tidak saling berhubungan dengan layer app-nya. Yang saya bilang layer app ini lebih ke arah tampilannya. Itu. Jadinya di sini lebih clean, terus ketika ada perubahan di dalam aplikasi, maksudnya bisa backend ya, bisa backend dan web. Kalau ada perubahan, kita nggak perlu nyentuh lagi di sini. Misalkan, ini kita ada perubahan structure dari backend mengenai API-nya. Nah, kita tinggal ngerubah di bagian datanya aja. Bagian mana yang berubah, sebesar apa impact-nya, gitu. Terus untuk performance-nya seperti apa? Nah, kita bisa tanpa ngoprek lagi UI-nya ini, ya udah selesai gitu. UI tetap berjalan dengan baik, improvement di belakang juga bisa berjalan dengan baik gitu. Kan biasanya misalkan di satu halaman ini, sebut saja di halaman restoran nih, list restoran, di sini ada logic UI-nya, di sini nge-parsing datanya, di sini juga ada manggil-manggil data dari modul-modul lain. Nah, itu yang akan sangat sulit untuk di-maintain coding-codingannya itu. Gitu. Sekali lagi buat teman-teman, untuk clean arsitektur ini tidak ada bakunya seperti apa, tapi lebih ke kesepakatan antar tim membernya aja. Ini akan baik seperti apa sih? Kayak gimana implementasinya, dan apakah ini sudah memenuhi kriteria yang tadi ada di atas? Gitu. Nah, lalu kalau kita ngomongin kesimpulannya, lebih ke apa ya? Jadi clean arsitektur ini bisa dipakai di pattern apapun gitu. Tidak mematok ya, tidak mematok 1 pattern, 2 pattern, 3 pattern, tadi balik lagi sesuai kebutuhan gitu. Nah, kelebihannya juga kalau kita implement ini 3 poin di atas tadi akan bisa tercapai gitu. Selain itu dokumentasi juga akan rapi, dan untuk boilerplate code, terus
refactoring, kalau ada refactoring code itu nggak akan butuh waktu lama gitu. Yang ada gimana caranya kita mengimplementasi fitur baru atau core system yang baru, tapi tidak maksudnya tidak perlu yang rubah file banyak. Nah, ini salah satu solusinya gitu. Nah, lalu dari saya, kalau misalkan kita ini di sebuah perusahaan yang konsepnya adalah super app gitu. Jadi sayang banget buat teman-teman kalau misalkan kita hanya mendevelop fitur-fitur aja gitu, tanpa memperhatikan kualitas code yang ditulis. Akibatnya di sini ya, kodenya terkesan asal-asalan, ada duplikasi code yang banyak, struktur penulisannya juga ya udah yang penting jadi gitu. Mungkin dari luar akan tampak bagus nih, sekolahmu bagus banget, tapi dari dalam itu kalau ngomongin dapur mungkin nggak akan ada yang rapi, tapi gimana caranya kita meminimalisir itu gitu. Nah, buat teman-teman yang join di sekolahmu ini udah saatnya nih jadi seorang developer yang mengerti teknologi baru dan best practice dalam pengembangan software aplikasi gitu. Di tahun ini harusnya kita bisa mencapai ini semua buat teman-teman. Ini tahun yang bagus banget buat kita improvement, tahun yang bagus banget buat tech team lebih baik lagi gitu. Ya, kalau misalkan presentasinya dari saya cukup dari sini, mungkin bisa ada pertanyaan. Mas Res, silakan. Amin, thank you Di buat presentasinya Di. Tepuk tangan dulu dong teman-teman dong buat Ali dong. Mantap Bang Aldi. Ada pertanyaan nih dari teman-teman nih buat Aldi? Atau mungkin ini bisa di-share ke teman-teman kenapa misalnya kita pakai MVVM instead of MVP atau yang lainnya? Oke. Mungkin saat itu ketika MVVM belum ada nih Mas ya. Kalau misalkan MVP itu lebih ke arah logik-logiknya itu structure-nya itu kita taruh di presenter, terus komunikasinya juga kita masih pakai banyak interface gitu kan. Belum bisa yang gimana sih caranya UI itu langsung dapat data gitu tanpa harus komunikasi ke presenter gitu. Nah, untuk pengimplementasiannya sendiri yang tadi saya jelaskan itu banyak supportnya ya Mas. Jadi setiap aplikasi atau pengembangan platform itu punya software-software yang mendukung pastinya untuk clean arsitektur ini. Gimana caranya ngebuat instance itu tidak berulang-ulang, core-core penting hanya dipanggil satu kali, jadi di setiap file itu tidak usah meng-create kelas-kelas baru lagi. Itu saya yakin udah dari masing-masing platform itu punya hal kayak gitu. Nah, kalau dari MVP tersebut ya minusnya ya yang tadi saya bilang untuk interaksi ke presenternya atau ke logiknya itu masih kayak dua arah biasanya Mas gitu. Nah, tapi kalau di MVVM kita mengimplementasinya itu ya udah apa yang kita dapat dari si belakang kita bisa representatif di depan itu lebih bersih gitu. Contohnya itu yang kita implementasikan ada yang namanya Lambda. Kita implementasi Lambda, logik dari Lambda kita pelajarin, lalu input-outputnya juga kita perbaikin. Ya at least yang cocok sekarang nih ya MVVM gitu. Ya walaupun dari official Android sendiri itu udah umumin nih secara desain pattern baru ada namanya MVI. Cuman kita belum sempat research ke sana, tapi kita lebih fokus ke clean arsitekturnya aja dulu. Oke, thank you Di. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Nurul nih Di. Coba bisa dijawab Di. Oke. Ini kan masih planning ya di sekolah mau ada pengaruhnya. Ke iOS ya, kalau misalnya ke iOS kebetulan untuk di iOS nanti kita udah siapin tech stack-nya nih Bu. Nah, di situ apa yang mau kita pakai, jadi ketika development di awal itu ke depannya udah sesuai plan yang ada di sini gitu. Jadi kalau pengaruhnya untuk iOS sangat berpengaruh karena secara logik iOS itu dia juga yang sangat krusial ya untuk instance kelas yang
yang ketika dipanggil ini tidak hilang di memorinya gitu. Nah, ini performance-nya juga sangat diperhatikan. Jadi kalau misalkan ngomongin ke iOS, sangat berpengaruh, Bu. Mungkin pertanyaan lanjutannya kalau misalnya kita planningnya ini mau diaplikasikan lebih dulu supaya lebih rapi, atau kita expand ke iOS dulu baru aplikasikan ini seandainya. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan saya, nggak tahu sih nyambung apa enggak nih dengan keawaman saya ya. Tadi kan yang saya tangkap web based sama Android gitu ya. Padahal kan secara bisnis kan planningnya kan mungkin juga expand ke iOS. Tapi kan kalau dengar penjelasannya Aldi tadi, sebetulnya kalau kita bisa mengaplikasikan ini kan sebenarnya bagus gitu ya, maksudnya ke depannya gitu kan. Nah, cuman maksudnya pertanyaannya ini terkait juga dengan kalau kita ada rencana expand ke iOS, apakah mendingan rapiin dulu ini nih gitu, maksudnya kesannya cleaner approach lah ya terhadap coding ya kalau kayak gini namanya. Iya. Atau expand dulu setelah kita punya semuanya baru lakukan semua ininya gitu, kayak ngerapiin semuanya sekaligus ketika kita juga udah expand di iOS juga. Oh, kalau pertanyaannya kayak gitu berarti kita udah, jadi kita konsepin dari awal tuh udah seperti ini, Bu, gitu. Jadi kalau misalnya ngekonsepin ini kan beratnya emang di awal nih gitu, butuh waktu untuk ngebuat pondasinya. Cuman kalau untuk iOS ketika nge-development yang sekarang ini nge-expand ke iOS ini udah dalam kondisi seperti ini, Bu. Oke, mungkin bisa aku tambahin sedikit buat tadi buat tambahan dari Aldi juga buat pertanyaan Mbak Nurul. Jadi kalau misalnya bisa dibilang mau mana yang duluan sih, kita rapi-rapiin dulu atau kita expand dulu atau baru rapi-rapi. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini kita memang planningnya itu kita punya different team. Jadi ada tim buat yang iOS-nya sendiri, ada tim yang buat yang Android-nya sendiri, ada tim yang buat yang web-nya sendiri. Artinya tanpa kita harus nunggu dulu, tapi kita bisa langsung jalan bareng-bareng. iOS-nya udah jalan dengan konsep yang clean arsitektur, yang Android-nya udah jalan juga. Kalau improvement itu akan terus jalan terus. Jadi konsepnya continuous improvement. Jadi apa yang udah di-build dari sisi Android, dari yang web sekarang udah ada, itu akan terus ada improvement. Tapi untuk yang iOS sendiri, kita akan jalan dengan tim baru, dengan konsep yang clean arsitektur juga, Mbak Nurul. Oh, oke, understand. Kalau improvement cycle-nya seberapa reguler? Untuk apanya, yang Android atau iOS kira-kira? Semua nih berarti secara planning ke depannya. Kan kalau nggak salah tangkap tadi Reza sempat jelasin bahwa continuous improvement ya. Ada satu cycle yang reguler atau lebih kepada incidental? Mau Aldi atau Aldi dulu yang jawab? Silakan, Mas. Oke, kalau misalnya dari sisi cycle-nya sendiri, kita secara tim teknik dan produk sendiri, kita udah ada yang Scrum. Jadi setiap 2 minggu, kita ada satu cycle buat Scrum gitu ya. Nah, di dalam situ, tergantung apa yang mau dikerjain berdasarkan prioritas-prioritas yang udah di-define sama tim produk juga. Oh, kita lagi ada prio ini nih, oh kita lagi ada prio A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau misalnya selain ada yang prio-prio tadi dari sisi tim produk, biasanya kalau misalnya ada yang major dari sisi tim tech, kita akan sisipin juga di situ tasknya supaya kita bisa langsung improve. Tapi karena kita konsep cycle-nya itu per 2 minggu dan dalam satu cycle itu dibagi antara task dari tim produk, requirement tim produk berdasarkan input dari user, biasanya nggak banyak yang akan kita improve. Jadi kalau misalnya kita improve yang besar gitu ya, misalnya tadi Aldi sempat define ada MVP, terus kita pindah jadi MVVM misalnya untuk dari sisi arsitekturnya. Itu biasanya akan lama tuh, Mbak Nurul. Jadi nggak bisa cuma dalam satu sprint, tapi akan dalam beberapa sprint gitu. Tapi kita akan bertahap. Misalnya dicicil yang ini sprint ini apa dulu nih, sprint besok apa lagi, sprint besok apa lagi, kayak gitu. Oke, jadi kolaborasi sama produk ya. Maksudnya ordernya dari situ, geraknya baru di tag gitu ya. Benar. Jadi pertama-tama cek lognya di produk. Iya, jadi kalau misalnya cara sequence-nya sendiri, semua requirement, misalnya dari sisi tim legal gitu ya, tim legal mau ada requirement nih, kita mau dong punya ada satu dashboard yang isinya informasi A, B, C, D gitu ya. Nah,
dari sisi tim legal atau tim partnership atau tim yang lainnya yang kita consider sebagai end user itu akan request fitur via tim produk. Jadi tim produk akan listing to si A minta fitur ini, si B minta fitur A, B, C, D gitu ya. Nanti dari situ dari sisi tim produk dia akan buat prioritas. Oh, ternyata yang prioritas masuk ke sprint besok yang fitur A sampai J dulu nih. Yang fitur-fitur selanjutnya yang di request itu masuk ke sprint selanjutnya. Nanti setelah di-define tadi yang prioritasnya, apa aja yang akan dijalanin, requirement tadi dikasih ke tim tech, nanti tim tech akan ngedevelop sesuai sama yang tadi ada list dari tim produk tadi berdasarkan prioritas gitu. Oke, berarti ada kalau itu gabung antara kebutuhan internal sama misalnya ada dari klien juga ada kebutuhan, itu semuanya masuknya ke tim produk, koordinasi sama tim tech gitu ya? Benar, jadi secara konsep end user nggak bisa langsung lompat ke tim tech, tapi biasanya end user akan ke tim produk dulu sebagai jembatannya gitu ya, baru nanti dikerjain sama tim tech gitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Sama. Ada lagi yang mau ditanyain buat Aldi nih, teman-teman? Atau Aldi ada pertanyaan buat yang lainnya? Tunjuk satu orang di Toha misalnya nih. Toha, nggak usah mas, gitu. Nggak usah. Udah jam 5. Oke, udah jam 5:09 juga nih. Thank you banget nih teman-teman buat waktunya, buat kesempatannya juga, buat ngobrol-ngobrol dan kita sambil sharing-sharing session di Tech Talk episode 2 ini nih, tahun 2021 ini. Thank you banget juga buat Khairo sama buat Aldi yang udah nyiapin materi yang bagus banget dan bermanfaat banget insya Allah buat kita semua. Jadi sampai kita ketemu di 2 minggu lagi, nanti insya Allah materinya juga akan bagus-bagus juga, dan untuk presenternya nanti kita kasih info selanjutnya ya buat yang jadi presenter di next Tech Talk-nya. Sekali lagi thank you banget teman-teman, stay safe, stay healthy, dan selamat berakhir pekan, istirahat, dan selamat quality time sama keluarga juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.